saya melihat ini. Jadi kami, kita, penulis, ini orang ketiga, ini tidak boleh hadir di dalam teks akademik, ya. Kecuali di kata pengantar, ucapan terima kasih, ya, penulis mengucapkan terima kasih, itu nggak apa-apa. Tapi di dalam tubuh ini draft teks akademik ini, orang ketiga tidak boleh hadir di sana. Seperti penulis, kami, saya, ya, itu tidak boleh, ya. Jadi begini, kalimatnya dirubah menjadi kalimat pasif, ya. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan itu, ya, maka disusun beberapa. Nah, ini menjadi kalimat pasif, bukan. Maka penulis menyusun, bukan. Maka disusun, ya, beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Ya, ini diganti kalimat pasif, ya. Ya, jelas ya. Oke. Nah, tadi di dalam permasalahannya kan objeknya itu ini, ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Madiun melakukan program restorasi buku letter C, ya. Maka rumusan ini tidak tepat, ya. Apa saja faktor penyebab terjadinya kerusakan pada buku letter C di desa? Kecuali kalau Anda mengambil tema preservasi buku letter C di desa. Yang, ya, itu beda lagi. Karena yang melakukan preservasi adalah dinas, maka rumusannya harus diganti seperti ini. Ya, ini, ya. Jadi, mengapa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Madiun menyelenggarakan restorasi buku letter C di desa atau di kantor kearsipan itu, ya. Ini. Nah, dari mengapa ini kan nanti ini muncul, ya. Muncul penyebab kerusakannya nanti kan muncul di sini, ya. Misalnya begini, Dinas Kearsipan Madiun melihat banyak buku letter C di desa-desa yang rusak dan seterusnya, dan sebagian besar kerusakan itu disebabkan oleh rayap dan seterusnya. Nanti akan muncul di sini. Jadi rumusan masalahnya dirubah, ya. Mengapa, ya, Dinas Perpustakaan Madiun menyelenggarakan restorasi buku letter C di desa-desa misalnya begitu. Nah, baru ini bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini harus dirubah seperti ini. Jadi, bagaimana ini yang kita merah-merah ini kita hilangkan. Bagaimana pelaksanaan program restorasi buku letter C yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan di Madiun. Yang pertama, mengapa dinas itu melakukan atau menyelenggarakan program preservasi. Kalau di sini, bagaimana program itu dilaksanakan oleh dinas ini. Nah, yang ketiga ini betul. Apakah terdapat tantangan dan hambatan? Ini sama, tantangan dan hambatan sama, ya. Jadi ini tolong dirumuskan dengan kalimat ini. Apakah terdapat hambatan cukup hambatan saja dalam pelaksanaan program restorasi buku letter C oleh dinas ini, ya. Nah, keaslian penelitian ini sudah bagus dan ada beberapa yang perlu dihilangkan, ya. Cukup begini. Jadi kalau Anda ini kan ada 5 semuanya dari UGM. Hanya menurut saya akan lebih baik jika tidak hanya karya-karya akademik, ya, dari UGM. Jadi ada dari UI, ada skripsi, ya, yang mengambil tema yang sama. Biasanya di UIN itu kan ada departemen library, perpustakaan dan ilmu informasi, itu kan ada yang mengambil kearsipan. Nah, coba dicari ada yang sama enggak. Saya berharap tidak hanya dari UGM, ya, tapi dari beberapa perguruan tinggi yang lain itu, ya. Nah, ini jadi intinya apa sih? Intinya dari ini keaslian itu untuk membuktikan bahwa karya Anda, proyek akhir Anda itu tidak sama. Dan karya proyek akhir Anda itu menggunakan perspektif atau
pendekatan baru atau ada kebaruan di dalam riset terkait topik tersebut. Nah, kemudian teknisnya bagaimana? Teknisnya cukup gini ya, summary secara global apa sih yang dibahas oleh ini ya, oleh Faisal dan oleh Yeni misalnya. Apa sih yang dibahas oleh Faisal? Tidak perlu detail seperti ini ya. Ini dihilangkan aja, buku tanah bla bla, tidak perlu. Jadi cukup kalimat seperti ini langsung dirangkum karena ada kemiripan temanya sama Yeni. Cukup ini ya, seperti ini sudah cukup bagus. Ini dihilangkan semua sampai sini ya. Kemudian baru ini masih tadi Faisal sama tulisan Yeni. Ini cukup dijelaskan apa sih isinya ya. Dan ini sebenarnya nanti bisa ditempatkan di bagian akhir untuk menjelaskan perbedaan penelitiannya Mbak dengan kedua ini ya. Sebaiknya ditempatkan di bagian akhir ya. Kemudian setelah Yusuf dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya. Jadi dijelaskan di sini apa perbedaan riset Anda dengan tadi dua tadi ya. Kemudian juga dijelaskan apa perbedaan riset Anda dengan tiga berikutnya di alinea terakhir, tidak di masing-masing ini ya. Ketika Anda menjelaskan merangkum karya tulisannya dari dua ini ya, Yeni dan Faisal ini ya. Kemudian Anda menjelaskan isinya tulisan Yusuf, kemudian Anda menjelaskan antik ya, Yusuf dan antik dan seterusnya, dan nanti perbedaannya ditempatkan di sini ya, ditempatkan di sini. Nah, ini orang ketiga, ini tidak perlu hadir. Jadi cukup di sini ya, dijelaskan di sini, dan kemudian kalau ada kebaruan, apa sih yang baru? Misalnya dalam metode risetnya, misalnya dalam prosedur restorasi yang dilakukan oleh dinas ini dan seterusnya ya, ditempatkan di alinea terakhir. Saya ulangi lagi, secara teknis Anda menjelaskan masing-masing tadi karya akademik tadi, summary, ringkasannya saja, nanti bagian terakhir dijelaskan perbedaannya dengan riset atau penelitian yang akan Anda lakukan. Kalau ada kebaruan apa yang ada ya di dalam riset Anda itu ya, dijelaskan di bagian akhir. Nah, tujuannya ini juga harus sinkron dengan karena ini tadi rumusan masalahnya tadi berbeda ya. Ini menjadi mengapa ya DPK Madiun menyelenggarakan program restorasi, maka tujuannya ini ya, jadi ini untuk mengetahui latar belakang diselenggarakannya program restorasi oleh Dinas Perpustakaan Madiun. Ini sudah betul ya, untuk mengetahui ini oke. Untuk mengetahui hambatan, ini cukup satu aja ya, untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan ini ya. Begitu untuk tujuannya ya. Kemudian manfaatnya ini ada dua, manfaat akademik dan manfaat praktis ya. Manfaat praktis itu untuk Anda sendiri, kemudian manfaat akademis itu untuk pengembangan ilmu dan keilmuan, pengembangan studi bidang kearsipan dan seterusnya. Oke. Tinggal diredaksi lagi ya. Oke. Nah, kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual itu apa sih? Kerangka konseptual itu sebagai, dalam bahasa yang lain, sebagai visual analisis untuk menjelaskan tadi ya, tema riset yang Anda ambil tadi, dan untuk menjelaskan tadi rumusan masalah yang sudah Anda rumuskan tadi ya. Nah, dalam konteks ini kerangka konseptual dibuat diagram, ini juga tidak apa-apa, jadi bagus. Nah, ini konteksnya kalau yang ini ya, yang ini konteksnya kan tadi menjawab pertanyaan tadi, latar belakang Dinas Perpustakaan menyelenggarakan program itu karena ada buku letter C ya yang sering digunakan di desa sehingga rusak ya, termasuk juga penyimpanannya tidak bagus. Nah, ini kan temuan dari tadi dinas tadi ini pertama, kemudian pelaksanaannya baru yang terakhir ini. Ini kerangka berpikirnya ya, sebut saja kerangka konseptualnya dalam konteks untuk menjelaskan tadi pelaksanaan program
restorasi arsipital tadi, ya. Itu. Nah, baru di sini dijelaskan ya secara konseptual ini arsipital nggak? Oh enggak, deh. Maaf. Jadi ini seperti ini ya. Oke, ini ya. Nah, seperti ini dihilangkan ya. Oke. Nanti ini muncul di pembahasan ya ketika Anda menulis nanti proyek akhirnya. Nah, ini tolong Anda menggunakan, ini kan konsep ya. Anda menggunakan tadi ya referensi-referensi akademik tadi ya, di antaranya tadi ya, dan sebenarnya banyak untuk ini secara konseptual mengenai preservasi apa dan seterusnya itu ya. Oke, seperti ini apa ini? Ini juga ya. Oke, seperti ini ya. Anda sebaiknya begini. Intinya begini, apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Madiun itu ketika melakukan preservasi menggunakan ini atau tidak? Kalau dia menggunakan ini, maka Anda harus menguji ini. Maksudnya menggunakan ini ya, apa peraturan Kepala ANRI ini tentang preservasi tadi, ya Anda harus menggunakan ini. Apalagi nanti hanya ini apa paper splicing dan sizing, ya paper slicing dan sizing ini bagaimana di dalam peraturan ini yang kemudian diterapkan oleh Dinas Perpustakaan Madiun di dalam proses tadi ya perbaikan arsip tadi. Nah, kalau lebih bagus lagi nanti dibandingkan ada beberapa referensi bagaimana sih prosedur paper splicing, bagaimana sih sizing arsip ya dengan referensi lain ya, tidak hanya ini yang digunakan. Kalau ini digunakan oleh dinas ya, maka Anda uji dengan ini apa namanya paper slicing dan sizing dari referensi yang lain. Apakah sudah tepat atau tidak? Kalau sudah tepat, maka namanya program itu bisa berjalan lancar. Kalau tidak tepat, ya maka program itu nanti di kesimpulan ya, di kesimpulan itu akan muncul di sana. Ya, kira-kira seperti itu kerangka konseptual. Kan ini masuk dalam konteks proses ya, proses penanganan arsip ya, bukan Anda tidak bicara apa organisasinya ya, Anda bicara proses. Maka proses restorasi arsip dengan model paper slicing dan sizing ini, kalau dinas itu menggunakan acuannya ini, Anda coba menguji dengan acuan yang lain. Kalau nanti ada sinkron, berarti acuan ini tepat untuk melakukan tadi proses paper slicing dan sizing. Nanti saya berikan, saya ada beberapa artikel yang ini ya, prosedur misalnya sizing itu seperti apa dan seterusnya. Dan saya lihat mirip dengan ini karena peraturan mengenai ini kan sumbernya dari referensi itu ya. Nah, ini metode penelitian ya. Oke, tidak apa-apa, ini orang ketiga ini tidak boleh hadir menulis. Oke, Anda menggunakan ini juga tidak apa-apa. Teknik pengumpulan data ini oke, observatif partisipatif. Oke, Anda acuannya Sugiono nggak apa-apa. Wawancara ini, nah ini acuannya ya Sugiono. Hanya begini, ini harus setelah ditentukan respondennya, ini kan respondennya ini perangkat desa dan ini apa arsiparis ya kalau nggak keliru. Jadi ini kan sudah ditentukan perangkat desa dan arsiparis ya. Akan lebih bagus lagi kalau sekalian disebutkan perangkat desa itu siapa saja, lurah, carik atau siapa saja ya, atau yang hanya menangani atau yang membantu proses restorasi ketika dinas datang ke sana ya. Kalau yang ini yang arsiparis ya arsiparis yang menangani itu. Kemudian sebaiknya wawancara ini juga dijelaskan apakah menggunakan questionnaire guide. Nah, kalau untuk konteks studi kearsipan biasanya menggunakan questionnaire guide. Jadi ada panduan. Tolong ini disertakan ya. Panduan questionnaire guide-nya ya. Maksudnya bukan nanti di karya proyek akhirnya, itu biasanya nanti di lampiran itu masuk ya di sana. Tapi di sini cukup dijelaskan dalam proses wawancara ini digunakan questionnaire guide sesuai dengan tema yang dipilih, atau lebih rinci lagi juga nggak apa-apa ya.
Kemudian ini untuk studi dokumentasi, ini Anda tidak cukup hanya menjelaskan sumber sekunder diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Ya, tidak boleh berhenti seperti ini. Anda harus jelas. Untuk sumber sekunder akan ditelusuri. Ini kan Anda baru mau riset kan? Akan ditelusuri di Perpustakaan Nasional Jakarta, di perpustakaan lainnya, misalnya di perpustakaan UGM, di perpustakaan Prodi, ini harus dijelaskan. Nanti kalau dalam proses penulisan proyek akhirnya, nanti di sini akan muncul lagi setelah Anda melakukan ini pengumpulan sumber sekunder ini, apa saja buku yang ditemukan. Nah, itu nanti akan muncul di bagian naskah proyek akhir saudara. Tapi di dalam proposal ini cukup disebutkan data-data sekunder akan ditelusuri di Perpustakaan Nasional misalnya, akan ditelusuri di Perpustakaan E, akan ditelusuri di Perpustakaan I dan seterusnya. Nah, ini teknik analisa, ini saya kira sudah bagus ini seperti ini ya. Tergantung Anda mau pakai teknik analisis datanya mengacu pada siapa, ya terserah ya. Oke. Nah, untuk yang ini jadwalnya harus jelas. Kapan sih Anda melakukan riset ini? Jadwal penelitian misalnya tahun 2019 ya. Bulan ke-1 ini berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, yang terakhir ini ya. Jadi untuk peraturan perundang-undangan tolong diseleksi yang memang dirujuk di dalam karya Anda. Tapi kalau tidak dirujuk, ya tidak perlu muncul di daftar pustaka. Ya, seperti ini mana tadi? Nah, ini kan Anda rujuk karena peraturan bupati ini menyebutkan bahwa buku letter C itu termasuk arsip vital misalnya dan harus segera diperbaiki. Ya, ini juga peraturan ini pendaftaran tanah. Ini kalau dikutip juga boleh muncul. Tapi kalau yang tidak dikutip di naskah Anda, ini tidak perlu muncul di sini. Oke, dari daftar pustaka yang Anda baca, ini saya mohon untuk diperkaya lagi. Ya, walaupun ini kan sementara, nanti di dalam draft tugas akhir saudara kan nanti ada muncul beberapa referensi baru lagi ya, ketika Anda melakukan penelusuran data sekunder tadi. Tetapi kalau bisa, di sini saya belum menemukan satu karya kearsipan yang membicarakan tadi tema saudara, preservasi. Ya, ini kan karya-karya untuk ini riset. Ini karya-karya terkait dengan tadi buku letter C. Ini preservasi. Ini juga masih tadi ya, riset tadi. Jadi baru ini ya, satu. Sebaiknya ini diperkaya ya, seperti tadi ya, referensi yang saya contohkan 2 tadi. Jadi tolong ini nanti ditambah referensinya ya. Ini yang untuk kearsipannya hanya 1 ya. Kalau bisa 10 ya. Syukur kalau lebih dari 10 ya. Itu kan banyak yang terkait dengan di jurnal-jurnal kearsipan itu yang membahas preservasi dan seterusnya itu juga banyak ya. Nah, itu saya kira ya untuk review proposal ini dan juga tolong ini dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain ya yang belum menulis proposal.